Coba kalian jujur, pernah nggak sih kalian lagi rebahan santai, terus main HP, scrolling sosial media, dan tiba-tiba ngerasa, hidup kalian tuh kok gini-gini aja sih? Kenapa kita selalu merasa tertinggal? Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Afifasyata dari Teknik Industri Angkatan 2023. Aku lagi ngapain ya? Jika kita sedang santai scrolling main HP, terus terlintas atau terlihat oleh kita, yaitu teman-teman lagi nongkrong atau ada yang lagi liburan, atau teman-teman kita lagi ada yang produktif, terus kita kayak mikir, sebenarnya kita nih lagi ngapain ya? Kalau kalian pernah merasa kayak gitu, kalian nggak sendirian, dan hal tersebut dinamakan FOMO. Takut ketinggalan pengalaman. Perasaan itu bukan cuma soal iri, dan juga bukan cuma soal rasa bosan. Itu adalah rasa takut, yaitu takut akan ketinggalan. Di zaman sekarang ini, perasaan itu juga punya nama. Nama tersebut adalah FOMO, Fear of Missing Out. Di hari ini kita nggak cuma bahas apa itu FOMO, tapi kenapa kita bisa ngerasain hal tersebut, dan gimana cara kita bisa berhenti dikontrol sama perasaan tersebut. Oke, di video kali ini kita bakal bahas kenapa kita bisa kena FOMO, dampaknya ke hidup kita, dan yang paling penting, gimana cara kita bisa ngatasin tanpa harus menginstal semua media atau menghindari semua sosial media dari hidup kita. Apa itu FOMO? Jadi, FOMO atau Fear of Missing Out itu adalah rasa takut akan ketinggalan terhadap sesuatu yang terjadi di hidup kita. Bukan cuma ketinggalan suatu kejadian atau event ya, tapi ini tuh ketinggalan terhadap pengalaman, kesempatan, atau bahkan kehidupan orang lain. Yang bikin unik, FOMO ini nggak selalu soal hal besar. Kadang cuma gara-gara lihat story teman lagi main, terus langsung ngerasa, oh kita nggak diajak ya, padahal mungkin emang nggak relevan aja atau bukan saatnya. Dan lucunya, kadang otak kita tuh ngerasa kayak gampang banget ketrigger sama hal-hal kecil kayak gitu. Oke, kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya karena otak kita didesain untuk membandingkan. Dari dulu manusia selalu melihat orang lain untuk bertahan hidup. Namun sekarang yang kita lihat bukan realita, namun highlight, kita sebut itu highlight, versi terbaik dari hidup orang lain. Dan kita selalu membandingkan hal tersebut dengan versi paling jujur dari hidup kita sendiri, apa yang terjadi pada hidup kita sendiri, dan bandingkan dengan sesuatu yang terbaik dari hidup orang lain. Dan udah pasti kita pasti ngerasa kalah. Karena kita kurang atau karena kita salah, tapi karena perbandingannya nggak adil dari awal. Penyebabnya apa sih? Kenapa bisa jadi hal tersebut? Kenapa bisa jadi FOMO? Penyebab yang pertama, media sosial. Yang paling jelas memang sosial media, karena kita bisa melihat secara langsung. Kita selalu melihat versi terbaik dari hidup orang lain. Kita bandingin sama versi hidup kita sendiri, ya jelas kalah. Yang kedua, perbandingan sosial ini secara nggak sadar sering membuat kita membandingin diri kita sama orang lain, padahal kita nggak selalu tahu struggle apa yang mereka hadapi sebelumnya. Kita tuh cuma lompat melihat langsung ke versi berhasilnya. Yang ketiga, takut tertinggal. Yang paling dalam adalah
sebenarnya kita takut akan ketinggalan dalam hidup. Takut nggak sukses, takut nggak punya pengalaman, takut nggak dianggap, atau bahkan takut dianggap biasa aja. Apa sih dampaknya? Apa sih emotional dampak yang terjadi? Nah, di sini FOMO mulai pelan-pelan mengambil alih. Kita jadi nggak fokus, misalnya lagi belajar, tapi pikirannya tuh kemana-mana. Mulai mikirin hal yang tadi udah lewat, apa yang barusan kita lihat. Kita mulai overthinking, mulai mempertanyakan hidup kita sendiri. Dan yang paling bahaya, kita mulai hidup bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi berdasarkan apa yang kita lihat pada orang lain yang mereka lakukan. Kita ikut bukan karena kita ingin, tapi karena kita takut tertinggal. Balik lagi, kita takut tertinggal. Dampak yang pertama adalah tidak fokus. Misalnya lagi belajar tapi pikirannya melihat notifikasi HP, gampang banget ya distract. Yang kedua ada overthinking. Tiba-tiba kepikiran aja, hidup kita tuh ada yang salah nggak sih selama kita lakuin ini? Kita salah langkah nggak sih gitu. You know what your problem is? Your mind never shuts up. It takes a simple thought and stretches it into every possible direction, turning it into a puzzle with 1,000 missing pieces. You relive past mistakes like they're happening all over again. You stress over things that haven't even happened yet. And worst of all, you convince yourself that if you think about it long enough, you'll find peace. But peace doesn't come from overthinking. It comes from letting go. The more you chase control, the more you lose it. Your mind isn't the enemy, but it does need a break. Not every thought deserves to be entertained. Not every fear needs to be fed. And sometimes, the best thing you can do is remind yourself, you are not your thoughts. You are the one who chooses which ones to believe. So yang tiga, merasa kurang. Kita selalu ngerasa kurang, terus apapun yang udah kita lakuin, mau udah ngapain pun tetap ngerasa kurang. Kita jadi maksa ikut semua hal, padahal itu bukan capek sendiri. Secara nggak langsung kita hidup untuk orang lain. Penyebab utamanya adalah hidup untuk orang lain. Jadi gimana cara keluar dari hal ini? Bukan dengan menghilang dari dunia, bukan juga dengan menginstal sosial media yang kalian miliki, bukan juga dengan menjauh dari handphone, tapi dengan mengubah cara kita melihat. Yang pertama, sadar. Kalau perasaan itu muncul, bukan karena kita gagal, tapi karena kita terus-terusan membandingkan. Yang kedua, membatasi. Batasi apa yang kita lihat. Kita dapat mengontrol diri sendiri. Kita dapat memilah-milih apa yang akan masuk ke pikiran kita. Yang ketiga, kembali fokus ke diri sendiri. Hidup itu bukan tentang perlombaan. Tidak semuanya merupakan perlombaan massal. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengubah FOMO menjadi JOMO, fear of missing out menjadi joy of missing out. Nikmatin ketinggalannya, karena berarti kita lagi memilih sesuatu yang lebih penting buat kita. JOMO atau joy of missing out ini merupakan solusi yang paling powerful buat kita. Bukan karena menghindari FOMO, tapi mengubah FOMO menjadi joy of missing out. Nikmati ketinggalannya, berproses sesuai kemampuan diri masing-masing, miliki target pada diri sendiri. Karena setiap kali kita ketinggalan akan sesuatu, artinya kita sedang memilih sesuatu hal yang lain yang lebih prioritas bagi kepentingan diri kita sendiri. Dan itu tidak selalu berarti hal yang buruk atau lebih buruk dari orang lain. Oke, jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apa kita ketinggalan, tapi apa yang sebenarnya penting buat kita. Karena pada akhirnya hidup yang tenang seringkali datang bukan dari semuanya, bukan dari mengikuti semuanya, tapi dari berani memilih apa yang benar-benar berarti. Dan mungkin itu adalah sesuatu yang gak akan pernah kita lihat di
cerita maupun media sosial siapapun. Hidup bukan ikut semua, tapi memilih untuk diri sendiri. Terima kasih, sekian dari saya.